Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 ya. Ibu nggak hadir hari ini because I have kepentingan keluarga yang nggak bisa ditinggalkan. So I made this video so you can learning. Kalian bisa belajar meskipun ibu nggak ada. Oke? Nah, di sini Ibu akan membahas sedikit tentang pelajaran yang minggu kemarin. Itu mengenai fungsi print, kemudian apa perbedaan antara yang tanda petik dengan yang nggak ada tanda petik. Di sini kalian bisa lihat di layar. Ya, fungsi print, fungsi print itu adalah untuk menampilkan atau mencetak suatu nilai atau suatu data, ya, untuk menampilkan atau mencetak suatu nilai atau data. Dan cara penulisannya itu kayak gini, P-nya harus kecil, print, kemudian di dalam tanda kurung begini, dalam tanda petik untuk misalkan ini ya, teks yang Ibu ketik adalah untuk menampilkan atau mencetak suatu nilai atau data. Dan ketika ini dijalankan, apa yang ada di dalam tanda petik itu akan tampil apa adanya. Ya, jadi ketika ini dijalankan, untuk menampilkan atau mencetak suatu nilai atau data. Kalau misalkan ini ya kita ganti ya, di sini Ibu ganti misalkan maka ketika dijalankan yang tadinya ini menjadi betul Gumawang City. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ibu meminta kalian untuk menuliskan gitu ya. Kira-kira apa sih perbedaan antara print petik 4 plus petik 4 dengan print buka kurung 4 plus 4 tanpa tanda petik. Ya. Kira-kira ini hasilnya apa sih? Kita jalankan. Nah, hasil yang pertama itu adalah 44. Jadi istilahnya tuh bukan dijumlahin, tapi digabungin doang, tapi dijejerin doang. Sedangkan yang bawah, ya, yang tanpa tanda petik itu benar-benar dihitung atau benar-benar dijumlahkan ala-ala matematika. Itu artinya penggunaan tanda petik di sini, untuk mencetak data string, ya. Penggunaan tanda petik di sini itu untuk mencetak data string. Data string itu apa? Data string sendiri itu adalah alfanumerik ya. String itu nilainya berupa alfanumerik, yaitu artinya itu bisa berupa kata, ya. Tengok dulu. Bisa berupa kata, huruf atau kalimat. Oke. Nah, sedangkan yang ini yang tanpa tanda petik itu adalah aritmatika yang mana bisa menjalankan perintah matematika. Oke? Seperti itu. Oke, ini error karena di sini Bu menambahin komen, jadi nggak usah panik gitu ya. Kalau ini Bu hapus pasti jalan gitu. Oke, begini. Nah,
contoh lain gitu ya, contoh lain. Misalkan di sini ada kita copy ini ya, print 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, di sini misalkan kita rubah 4 bagi 4 sama dengan 1. Oke, situ. Nah, kemarin Ibu juga memberikan kalian tugas latihan 2 ya. Print latihan 2 untuk apa? Yang 2 untuk menampilkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, Ibu minta kalian untuk menampilkan ini ya. Jadi misalkan buka dulu. Oke. Nah. Hasil penjumlahan 9 tambah 9 ya kan adalah, karena print di sini hanya menampilkan apa yang ada di sini ya, apa yang ada dalam tanda petik. Untuk hasilnya sendiri itu kita menggunakan yang ini, yang matematika ini guys. Tapi ya kita nggak usah ketik print lagi, tapi kita langsung memasukkan fungsi aritmatikanya yang dipisahkan dengan koma. Jadi koma 9 tambah 9 seperti ini. Jadi ketika dijalankan hasilnya ada. Ya kan? Hasil penjumlahan 9 tambah 9 adalah 18. Karena di sini Ibu nggak pakai sama dengan, jadi di sini juga nggak ada sama dengannya. Maka dari itu di sini kita kasih sama dengan biar rapi gitu ya. Kita jalankan kembali. Nih, hasil penjumlahan 9 tambah 9 sama dengan 18. Oke, next. Setelah penjumlahan kita pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, sini kita ganti pengurangan 9 kurang 9. Di sini kita ganti juga 9 kurang 9. Kemudian di sini perkalian 9 kali 9. Di sini simbolnya berganti dengan bintang kalau di Python. Kemudian yang terakhir di sini adalah pembagian. Ini Bu, jelasinnya agak cepat karena durasi ya. Takutnya kalian tuh bete dengar suara gue gitu kan. Bu, jelasinnya agak cepat. Kalau misalkan kalian nggak dong, ulangi aja videonya gitu ya. Nah, udah begini. Ya, 9 tambah 9, 9 minus 9, 9 kali 9, dan 9 bagi 9. Kita lihat hasilnya. Tada! Benar nggak? Ini yang latihan kalian kemarin. Oke, selesai untuk sedikit mengulas materi minggu lalu. Dan Ibu akan menjelaskan tentang variabel ya. Nanti latihannya Ibu kasih sekalian dengan latihan tentang print dan tanda petik ya. Jadi cukup sampai di sini. Kita lanjut ke yang kedua.